Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Fadinda dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester 1, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi teknik penulisan karya ilmiah yang berjudul tentang menulis makalah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membahas sebuah gagasan atau topik yang telah ditentukan dan wajib menaati sistematika penulisan ilmiah. Makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu, seperti tugas akademik dan tugas non-akademik. Di dunia akademik, makalah sering dijadikan sebagai salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum, di suatu persidangan, dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara runtun dan sistematis dengan disertasi analisis yang logis dan subjektif. Jadi, dari pengertian beberapa tadi dapat disimpulkan bahwa makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang memuat pemikiran tentang suatu topik atau gagasan yang ditulis secara runtun dan sistem. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian makalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari makalah. Makalah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan karya tulis ilmiah lainnya seperti paper dan jurnal ilmiah. Ciri-ciri makalah yang pertama adalah isi dari makalah adalah diangkat dari kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Bisa juga berisi laporan dari pengamatan lapangan. Yang kedua, presentasi makalah adalah dalam bentuk seminar, sidang, atau diskusi. Yang ketiga, bagian utama atau struktur makalah yang biasa ada dalam penyusunan makalah adalah terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Yang keempat, mempunyai sistematika dan kaidah penulisan AGD yang benar. Yang kelima, sarana untuk mengukur kemampuan pelajar atau mahasiswa. Yang keenam, menunjukkan kemampuan dalam merangkai berbagai sumber informasi. Oke, kita lanjut lagi dengan membahas tentang jenis-jenis makalah. Berdasarkan jenis kajian yang dibahas, makalah menjadi 3 jenis. Yang pertama, makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga, makalah campuran, yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Pada makalah campuran, dibagi lagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah dan jenis makalah. 3. Makalah kajian. Makalah kajian biasanya sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, makalah posisi. Istilah ini digunakan untuk karya tulis yang disusun atau permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. 5. Makalah analisis. Sifat dari makalah ini adalah objektif, empiris. 6. Makalah tanggapan. Biasanya makalah ini sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petunjuk pembuatan makalah. Yang pertama ialah pemilihan topik. Topik adalah tema pembuatan makalah. Topik dapat pula diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Latar belakang adalah sebab mengapa sebuah penelitian dilakukan atau alasan makalah ditulis.
Sedangkan tema akan muncul karena adanya sebab pada latar belakang. Pemilihan topik harus menarik serta mencakup berbagai kajian ilmu yang masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan. Sebagai tambahan, pertimbangan ada 4 hal yang harus Anda sesuaikan dalam menentukan sebuah topik makalah. Yang pertama, kemampuan Anda dalam menguasai teori atau kajian. Yang kedua, ketersediaan bahan pendukung, referensi, dan literatur lain yang dapat Anda akses. Yang ketiga, kesan menarik dan unik dari topik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika makalah. Berikut sistematika penulisan makalah yang bagian awal yaitu pertama cover. Pasti teman-teman tahu cover tuh. Untuk cover berisikan beberapa keterangan. Cover itu berisi tentang judul makalah, tujuan pembuatan makalah, nama dosen pengampu, logo kampus, nama penulis, mahasiswa disertakan dengan NIM, nomor induk mahasiswa, nama jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahunnya. Logo ini logo kampus kita. Contohnya saya membuat untuk tugas teknik penulisan karya ilmiah. Judul makalahnya saya bikin. Apa judul makalah saya? Itu tujuan saya membuat makalah itu apa? Untuk mengetahui dari materi saya. Nama dosen pengampu siapa? Siapa dosen pembimbing kita? Dosen yang mengajar kita untuk pelajaran itu. Logo kampus kita dan selanjutnya. Oke, yang kedua kata. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel adalah salah satu karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Dapat pula dikatakan bahwa artikel adalah karya tulis yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual dan kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Selain itu juga, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, esai majalah. Artikel merupakan salah satu karya ilmiah yang paling sederhana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel. Berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan, artikel dapat dibagi atas 4 jenis. Yang pertama, artikel praktis. Artikel praktis seperti petunjuk-petunjuk cara membuat, memperbaiki, dan mengoperasikan suatu alat. Artikel praktis lebih menitik beratkan pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan analisis untuk masalah. Penulisannya pun cenderung menggunakan karangan narasi, artinya pesan disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, dan tahap-tahapan. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan biasanya mengangkat masalah-masalah yang ringan dalam artian tidak memerlukan pemahaman mendalam. Artikel ini biasa dikemas dalam bentuk informasi atau hiburan. Yang ketiga, artikel halaman opini. Pada dasarnya, semua artikel ialah opini. Namun, artikel yang satu ini ditempatkan dalam surat kabar atau majalah di bagian khusus opini seperti tajuk rencana, karikatur, pojok kolom, dan surat pembaca. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli lebih berat daripada artikel opini. Artikel ini juga harus ditulis oleh seorang yang berdisiplin ilmu sesuai dengan topik artikel. Perbedaannya, kalau artikel lain harus selalu menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel analisis ahli boleh menggunakan bahasa ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam artikel untuk jurnal ilmiah. Artikel untuk jurnal ilmiah dapat dibedakan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Artikel jenis ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Pemuatan artikel jenis ini bertujuan untuk membuka wacana diskusi dan kemungkinan penelitian baru, sekaligus untuk mengetahui apakah teori-teori atau pandangan-pandangan yang terkait dengan masalah yang diteliti layak untuk tetap diikuti atau harus ditinjau kembali. Nama lain dari artikel hasil penelitian adalah artikel asli. Biasanya merupakan artikel ilmiah hasil penelitian atau dapat berupa konsep-konsep asli yang dikembangkan dari artikel-artikel ilmiah yang dipubliskan. Biasanya bentuk atau format penyajiannya setidaknya terdiri dari judul,
Nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, simpulan, dan daftar pustaka. Yang B. Artikel non-penelitian. Sering disebut juga dengan artikel tinjauan atau review papers. Biasanya merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan telah pustaka atau kajian teori. Artikel ini beragam, berisi telaah teori, konsep, prinsip, pengembangan suatu model. Baiklah, itulah penjelasan dari video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.